Kamar-Kamar Hitam, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Herati memandang ibunya dengan heran. Bukan apa-apa, hanya sibuk berpikir dari mana ibunya menemukan istilah qualified itu. Tetapi lalu diputuskannya untuk lebih baik memikirkan persoalannya sendiri. Itulah sebabnya Her ingin pindah ke Semarang, Bu. Di sini Her merasa sukar berkembang. Her ingin punya banyak teman, tapi Her malu kalau mereka nanti datang ke rumah dan digasak nenek. Kalau semua jadi seperti Eka, Her bisa benar-benar putus asa. Mencoba mengerti perasaan orang lain adalah hal yang paling baik menurut Amini. Memang benar, bergaul dengan orang lain seringkali tidak hanya terbatas di luar rumah, tetapi menyangkut lingkungan keluarga juga. Apalagi Herati seorang gadis. Dalam pergaulan umum di luar rumah tidak ada bedanya antara seorang gadis dan seorang pemuda. Tetapi sampai pada suatu saat, seorang gadis akan lebih banyak didatangi ke rumah. Dan kalau soal bibit, bobot, bebet sudah dikutik-kutik, nenek memang bisa merepotkan. Bagaimana, Bu? Herati memandang ibunya dengan penuh harap. Amini menghela nafas. Kalau hanya sekedar menuruti perasaan, dengan serta-merta dia akan menolak keinginan Herati. Anaknya cuma Herati semata wayang. Herati, walau masih kecil, Amini selalu saja berpikir anaknya masih kecil, tetapi bisa diajak berkawan. Herati bisa mengerti situasi, bisa diajak berembuk, bisa menenangkan hatinya ketika sedang menghadapi kesulitan. Suaminya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Selain itu, Burhan memang pendiam dan tak begitu suka dilibatkan dalam hal-hal yang dirasanya tidak ada sangkut paut dengan dirinya. Hidup tanpa Herati hampir tak terbayangkan oleh Amini. Tetapi aku tak boleh egois. Pikirannya melawan. Herati betul membutuhkan lingkungan yang baik. Herati berhak hidup tenang dan gembira. Lebih dari semua itu, Amini terlalu mencintai anaknya. Tak sedikit pun dia suka melihat anaknya kerepotan. Amini berpendapat mengurus mertua adalah kewajibannya. Kewajibannya sendiri saja. Herati tidak, walau toh mertuanya adalah nenek Herati juga. Boleh ya, Bu? Lagi-lagi Amini terbangun. Kau sudah bilang pada Bapak? Herati menggeleng. Tentu saja. Sungguh menakjubkan kalau Herati berani bicara dengan ayahnya soal nenek. Burhan terlalu pendiam dan menyendiri, sehingga anaknya sendiri pun segan. Aku harus membicarakan dulu dengan ayahmu. Tapi Her, tidak bisakah kau tahan dulu sampai lulus SMA? Sekali lagi Amini mencoba membujuk. Herati tidak menjawab. Tetapi matanya menjadi begitu murung sehingga Amini cepat-cepat melupakan keinginannya. Nah, cepatlah memasang kancing itu.
Sudah hampir jam 3. Katanya mengalihkan pembicaraan. Amini melipat baju yang baru saja selesai dijahitnya. Sudah waktunya menengok ibu mertua, lalu membereskan rumah sebelum Burhan pulang. Tepat ketika sampai di depan pintu kamar, Ibu Burhan berteriak. Tak jelas memanggil siapa. Mungkin Burhan, mungkin anaknya yang lain. Amini tak peduli. Yang jelas pasti bukan memanggil dia. Sebab Ibu Burhan sudah terlalu pikun untuk mengingat nama menantunya. Bahkan untuk sekadar mengingat bahwa wanita muda yang setiap hari melayani keperluannya itu adalah istri Burhan. Setiap pagi, setiap sore dia bertanya. Dan setiap pagi, setiap sore pula dia lupa kembali. Yang masih melekat dalam benaknya hanyalah sepotong nama, Burhan. Kepanjangannya pun tak ingat lagi. Pokoknya Burhan. Satu-satunya anak lelaki yang selalu menjadi buah hati. Amini masuk. Bagi orang luar yang tidak terbiasa, aroma kamar itu sungguh mengejutkan. Tetapi Amini sudah terbiasa. 10 tahun mencium bau yang sama membuat hidungnya tak lagi banyak tingkah. Dia sendiri heran. Rasanya dia sudah cukup rajin mengepel dan membersihkan kamar itu. Toh tetap saja bau tak sedap melekat di setiap bidang tembok dan lantai. Agaknya udara bersih selama 1 tahun baru bisa membuat bau kamar itu normal kembali. Ibu Burhan memandang Amini dengan matanya yang kabur dan berlendir basah. Tubuhnya yang mirip batang pisang kering tergolek di atas tempat tidur, jelek dan acak-acakan. Nenek terbaring amat ke tepi, hampir-hampir jatuh. Amini datang memeriksa, dan segera tahulah dia mengapa mertuanya emoh berbaring di tengah. Di tengah ranjang tergambar peta yang baru saja selesai dibuat. Entah bentuk pulau mana, Amini tak tahu. Lagi-lagi nenek ngompol. Tugas menarik di sore yang panas. Gumam Amini tanpa merasa perlu merendahkan suaranya. Dia memang tak perlu merasa khawatir. Sebab telinga Ibu Burhan sudah terlalu kaku untuk menangkap suara-suara dengan frekuensi biasa. Mana Burhan? Nenek terbata-bata bertanya. Selalu begitu bunyi pertanyaan nenek. Hanya Burhan dan selalu Burhan. Tidak Amini, apalagi Herati. Dan selalu juga Amini berhasil mengesampingkan rasa nyeri yang melilit di hatinya. Mas Burhan masih di kantornya, Bu. Belum pulang. Jawab Amini dengan sabar, cukup keras untuk didengar telinga di seberang jalan. Ini saja sudah seringkali membuatnya risau. Keharusan berteriak-teriak agar bisa ditangkap telinga nenek, sedang tetangga mereka cukup berdekatan. Waktu dia masih kecil, ibunya selalu menegur kalau dia bicara terlalu keras di dalam rumah. Masih di kantor? Nenek bergumam sendirian, lalu kembali ditatapnya Amini. Kamu siapa? Amini menghela nafas. Diurutnya dadanya agar menjadi lebih lapang. Saya Amini, Bu, istri Mas Burhan. Amini menyesal tidak mencatat sudah berapa puluh kali dia mengulang kalimat itu. Kalau saja ada orang dunia yang tahu,
Boleh jadi dia akan memperoleh hadiah Nobel untuk kesabaran melayani mertua. Sekarang sudah waktunya sembahyang asar, Bu. Mari saya bantu mengambil air wudhu. Amini membantu ibu mertuanya turun dari tempat tidur. Diambilkannya sandal Ibu Burhan, dipakaikannya. Lalu dia pergi ke lemari, mengambil kain dan kebaya yang bersih. Mari Bu, saya tuntun ke kamar mandi. Amini menyangkutkan kain kebaya di bahunya dan memegang lengan Ibu Burhan. Maksudnya akan menuntun ke kamar mandi. Tetapi orang yang hendak ditolong merenggutkan kembali lengan miliknya. Aku masih kuat berjalan sendiri, katanya dengan suara serak, berpacu dengan engahan nafas berat yang keluar masuk paru-paru. Nanti ibu jatuh lagi, Amini mengingatkan dengan halus. Jatuh? Aku tidak pernah jatuh. Amini menghela nafas. Sehari jatuh 3 kali pun, Ibu Burhan akan tetap bilang, aku tidak pernah jatuh. Tanpa berbicara lagi, diikutinya Ibu Burhan yang berjalan tertatih-tatih ke kamar mandi. Orang yang selalu minta bantuan dan merepotkan orang lain memang tidak menyenangkan. Tetapi lebih tidak menyenangkan lagi orang yang dengan angkuh menolak setiap pertolongan, sedang dia sendiri sesungguhnya tidak mampu, dan orang lain yang bertanggung jawab atas kesejahteraannya. Mertua Amini tidak termasuk salah satu, tapi kedua-duanya sekaligus. Di saat yang lain, setiap bantuannya ditolaknya mentah-mentah. Dan kalau akhirnya celaka, entah jatuh atau menjatuhkan piring, Amini juga yang menanggung akibatnya. Ini kain dan kebaya buat ganti, Bu. Yang ibu pakai sudah kotor. Amini memberikan kain kebaya yang dibawanya ketika Ibu Burhan sudah berada di dalam kamar mandi. Ibu Burhan memandangnya beberapa saat. Kotor bagaimana? Tadi pagi ibu sudah ganti, protesnya dengan gusar. Matanya yang kelabu pucat dan tertutup lendir memandang Amini, seakan-akan pandangan itu berasal dari dunia yang amat jauh dan penuh mistis. Amini mengangkat bahu. Tidak perlu heran kalau nenek sudah tidak ingat lagi kapan ganti baju. Ibu ganti baju sudah kemarin lusa, Bu. Tadi pagi ibu tidak kerso siram. Dan kain yang ibu pakai sekarang sudah terkena kencing. Tidak boleh dipakai sembahyang. Amini menerangkan dengan sabar. Kencing? Kencing siapa? Suara Ibu Burhan terbata-bata. Amini ingin sekali tertawa. Kencing siapa, Am? Kencing siapa? Kencing kutu busuk barangkali. Sejuta kutu busuk yang berkumpul dan kencing bersama-sama. Aku tidak kencing, bentak nenek, seperti mengerti isi kepala Amini. Baiklah, ibu tidak kencing, tetapi sebaiknya ibu ganti saja. Tuhan lebih senang kalau kita berpakaian bersih. Ibu berwudu juga untuk membersihkan diri, bukan? Amini tidak yakin ibu mertuanya mengerti apa yang dikatakannya. Dan dia tidak peduli. Suatu saat dia ingin berkata sesuatu, menumpahkan segala yang bergejolak di dalam dadanya.
Tidak peduli orang yang diajaknya bicara mengerti atau tidak. Seperti ombak yang menghempas pantai, begitu saja menghempas. Tidak peduli karang yang diterjangnya bergeming atau tidak. Ibu Burhan menatap Amini tajam-tajam. "Pergi kamu. Aku mau mandi." "Pintunya tidak usah dikunci, Bu, supaya saya bisa menolong kalau ibu ada apa-apa." Amini meninggalkan pesan terakhirnya, lalu cepat-cepat pergi. Kembali ke kamar mertuanya, Amini sudah siap dengan seember air, sapu lidi, dan kain pel. Selalu dia sendiri yang membersihkan kamar nenek. Pernah Herati disuruh menggantikan dia, dan sehari penuh anak itu tidak doyan makan. Penjijiknya memang agak luar biasa. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.